Layaknya air laut kehidupan, manusia mengalami pasang surut. Ada kalanya kita merasakan kebahagiaan, terkadang kita merasakan sedih yang begitu dalam. 10 tanda sahabat ada potensi selingkuh dengan pacar kamu. Melibatkan sahabat dalam aktivitas bersama pacar itu tidak ada salahnya, apalagi jika kehadiran sahabat bisa memberikan keamanan bahkan menambah keseruan. Ada keinginan untuk lebih sering-sering melibatkan sahabat. Saat itu sahabat memang sadar akan posisinya, tahu betul bahwa sosok yang sebelumnya asing adalah pacar kamu. Maka sahabat bisa tahu sendiri dengan batasan-batasan yang harus diperhatikan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu muncul kesempatan, kemudian kenyamanan hingga sampai pada masalah perasaan. Cara berpikir sahabat pun mulai berubah, tidak lagi peduli dengan posisinya. Hasrat yang lebih besar membuatnya berpikir tidak ada salahnya untuk mengambil kesempatan untuk mengisi hati pacar kamu. Ada yang memilih cara aman dengan hanya menjadi selingkuhan secara diam-diam, namun kadang juga yang berusaha menghancurkan hubungan pelan-pelan agar bisa memiliki seutuhnya. Maka kamu harus berhati-hati ketika melihat tanda sahabat ada potensi selingkuh dengan pacar kamu. Dan berikut ini adalah tanda-tandanya. Sahabat semakin lama semakin asik dengan pacar kamu. Melihat keakraban yang tampak sahabat dari waktu ke waktu semakin asik dengan pacar kamu. Ini memang tidak bisa dipastikan keduanya akan menjalin hubungan asmara atau tidak. Tapi yang pasti ketika seseorang sering berinteraksi dengan sosok yang asik, ada keinginan untuk terus merasakan keadaan itu. Sehingga jika kesempatan melakukannya lagi, tidak ada akan berusaha untuk menciptakannya. Itulah awal yang akan menjadi potensi tumbuh kenyamanan di antara mereka. Kemudian rahasia antara kamu dengan pacar bocor pada sahabat, bahkan sebaliknya. Tidak secara sengaja sesuatu yang kamu ketahui hanya dengan sahabat diketahui juga oleh pacar kamu. Sebaliknya rahasia kamu bersama pacar diketahui oleh sahabat, juga istilahnya keceplosan. Ini menunjukkan sudah ada banyak cerita di antara mereka. Bisa dipastikan mereka aktif berkomunikasi, dari sekedar basa-basi hingga membahas sesuatu yang sangat dalam. Kemudian sahabat pacar kamu menunjukkan ada rasa ketertarikan lawan jenis. Keduanya menunjukkan ekspresi ketertarikan antar lawan jenis. Hal ini memang sulit untuk dilihat, tapi yang pasti kamu bisa membandingkan antara bersikap sebagai teman dengan bersikap layaknya ada ketertarikan. Sering memperhatikan, memberikan penilaian dan sebagainya akan terjadi di antara keduanya. Munculnya urusan baru di antara mereka yang sepertinya tidak perlu menyertakan keterlibatanmu. Diawali dari aktivitas kalian bertiga, kemudian merambat pada permintaan pertolongan atau informasi hingga semacam bentuk kerjasama. Dalam hal ini, posisi kamu hanya sebagai penghubung. Keterlibatan lebih jauh diri kamu tidak begitu dibutuhkan. Bahkan bisa saja dalam aktivitas mereka berdua kamu seperti digambar mati, hingga setelahnya mereka merasa tidak perlu melibatkan kamu. Mungkin sekedar memberitahu kalau sahabat sedang mengerjakan sesuatu bersama pacar kamu. Kemudian dalam waktu bersamaan keduanya sama-sama lebih jarang berkomunikasi dengan kamu dibanding sebelumnya. Hati-hati kalau melihat perbedaan keduanya secara bersamaan, terutama masalah komunikasi. Keduanya dengan waktu yang bersama menjadi tampak sibuk. Bisa jadi sebenarnya sahabat dengan pacar kamu sedang asik satu sama lain. Mereka saling berkirim pesan, menciptakan keakraban, dan lain sebagainya tanpa sepengetahuan kamu. Lakukan pengawasan dan biarkan mereka saling berkomunikasi. Cek smartphone milik mereka, apakah ada beberapa pesan yang terlihat tidak nyambung. Ada kemungkinan berbagai bagian yang sudah dihapus. Kemudian ketika sahabat kamu sakit, pacar kamu memberi saran untuk menengok seolah memberikan perhatian lebih dari sekedar teman. Padahal sebelumnya dengan sahabat kamu sendiri pun kamu jarang melakukan, tapi seolah pacar mendorong kamu untuk melakukan itu. Pacar dan sahabat juga lebih sering membangun hubungan dengan saling mengunjungi. Kamu memang tetap terlibat, tapi karena kebiasaan bisa saja mereka saling mengunjungi tanpa diri kamu ke depannya. Dengan pacar sempat marahan, ada masalah, bahkan saling mendiamkan. Sahabat kamu akan menjadi sasaran pelampiasan sebagai tempat curhat. Dari sinilah bahaya itu bisa dimulai. Tapi jangan selalu berpikir buruk ya. Tidak semua sahabat memiliki potensi seperti itu, tapi kebanyakan. Kemudian sahabat dan juga pacar mulai tidak memihak. Kamu ketiga terjadi konflik dengan salah satu pihak.
kamu ada konflik dengan pacar sahabat, seperti memihak pada pacar kamu. Ketika kamu terkesan memihak sahabat kamu dalam posisi ini, kamu merasa terpojok, menunjukkan bahwa cara pandang mereka sudah tidak lagi netral, tentunya untuk memastikan kamu